Hai, Assalamualaikum Sobat Agronomis. Nah, kembali lagi di Agronomis Channel. Nah, kita sekarang masih membahas tentang lahan miring. Nah, di sini untuk pertanaman kakao ya. Tapi ada yang bisa tebak, ini tanaman apa yang ada di depan saya ini? Ayo tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut kembali ke tanaman kakaonya. Jadi di kebun ini, di kebun yang memiliki lahan yang miring ini, memiliki klon yang dominan itu adalah MCC 02. Nah, bisa dilihat ini buahnya besar-besar, kemudian masih ada pentilnya, kemudian bunganya juga masih tumbuh. Dan kalau diperhatikan, hampir semua kakao yang ada di kebun ini tuh seragam. Nah, di sebelah sana tidak kalah cantik juga buahnya. Besar dan banyak. Jadi memang kalau diperhatikan di kebun ini untuk kenampakan tanaman secara fisiologi hampir merata. Kemudian sebaran buahnya juga hampir merata ya. Nah, untuk perawatan di kebun ini sebenarnya hampir sama dengan kebun yang berada di lahan yang cukup datar, seperti pemupukan, pemangkasan. Nah, namun di sini memang harus diperhatikan karena untuk lahan miring rawan sekali terjadi erosi. Nah, salah satu alternatif yang dapat diberikan di tanaman ini, di kebun ini, sebenarnya bisa dengan memberikan tanaman seperti tanaman pagar ya, untuk mengurangi aliran air permukaan yang dikenal dengan istilah runoff. Nah, untuk pemupukannya sendiri ya sama dengan pemupukan tanaman kakao lainnya. Setelah memupuk, kita harus menutupnya atau sebaiknya menutupnya dengan sisa-sisa daun atau hasil pangkasan agar pupuk tersebut tidak cepat menguap atau terkena limpasan air permukaan. Nah, untuk budidaya di lahan miring juga bisa kita berikan cover crop ya, untuk mengurangi runoff. Nah, jika diperhatikan di lahan ini sangat cocok untuk jenis klon MCC 02 atau klon 45. Nah, di lahan ini bisa kita lihat klon ini tumbuh subur dan berbuah banyak, berbunga banyak. Jadi klon ini menjadi primadona tersendiri di kebun ini. Meskipun beberapa tanaman kakao di kebun ini terdapat hasil hibrid ya, ada beberapa. Kemudian yang paling mendominasi masih tanaman MCC 02 atau klon 45. Nah, bagi sobat agronomis yang memiliki lahan dengan kondisi kemiringan seperti ini, sangat bisa dimanfaatkan ya. Bisa untuk tanaman kakao ataupun tanaman lainnya. Jadi kita harus membuat lahan kita lebih produktif dan dapat memberikan nilai ekonomi serta nilai ekologi.
Nah, yang menarik, yuk sini kita ke bagian sini. Nah, ini salah satu kakao lokal yang ada di kebun ini. Jika dilihat, sebenarnya ini usia kakaonya sudah cukup tua, namun di sini memanfaatkan tunas airnya yang dikembangkan lagi, dibiarkan tumbuh dan menghasilkan buah kakao. Nah, ini buahnya. Kemudian kalau dilihat juga pohon ini memiliki banyak bunga ya. Nah, untuk permukaan kulitnya agak halus dan alurnya agak dangkal. Warnanya kalau sudah matang seperti ini. Nah, di sini banyak sekali pentil kakao, kemudian bunga juga di atas. Salah satu kekurangan atau kelemahan dari kakao lokal yaitu memiliki ranting atau percabangan yang cukup tinggi sehingga agak sulit untuk dipanen. Ayo kita jalan lagi. Berbeda sama yang perbanyakan dengan sambung pucuk ya. Nah, di sini bedanya bunganya, buahnya itu cukup rendah, jadi relatif mudah untuk dipetik. Nah, di bagian sini ada kakao lokal lagi yang memanfaatkan tunas air. Nah, ini batang utamanya. Kalau dilihat dari batangnya memang cukup tua ya umurnya. Kemudian mengembangkan tunas airnya. Nah, agak berbeda ya sama kakao lokal yang tadi. Kalau ini permukaan kulitnya agak sedikit terlihat kasar. Namun potensi pohonnya juga, buah per pohonnya juga cukup banyak. Nah, di bagian sini merupakan salah satu pohon yang memiliki banyak buah. Nah, hampir penuh ya satu ranting ini buahnya. Bagian sini juga. Kemudian buahnya besar-besar ya, bisa dilihat. Jadi sangat cantik kelihatan. Nah, oke, kita lanjut ke bagian sini. Oke, nah ini buahnya ini masih sedikit ya, tapi bunganya masih ada yang berpotensi menjadi buah ya. Oke, nah di belakang sini ini banyak lagi nih, masih ada pentil, ada bunga. Jadi
Kalau agronomis jalan-jalan tuh sangat segar ya, menyegarkan mata jika mendapatkan pemandangan yang seperti ini. Meskipun lokasinya berada di kemiringan atau dataran tinggi, itu rasa lelahnya jadi hilang. Jadi tambah semangat lagi. Nah, kalau untuk naik ke atas sepertinya masih agak tinggi lagi ya. Jadi mungkin kita akan ke bawah. Kita akan jalan-jalan ke bawah sambil melihat-lihat tanaman kakao di sekeliling. Nah, yuk kita jalan-jalan sambil melihat tanaman kakao yang ada di bagian turunan ke bawah ini. Ini buahnya masih sedikit, tapi bunganya banyak. Kemudian di depan sana, di sini buahnya belum ada ya. Oke. Selanjutnya di bagian sini. Nah, ini juga sepertinya belum ada buah. Kita lanjut lagi ke bawah. Jadi kalau diperhatikan yang dominan berbuah itu letaknya berada di bagian atas tadi ya. Nah, kita turun lagi. Di sini juga sudah ada yang berbuah, tapi tadi kebanyakan di bagian atas ya yang dilihat. Nah, kita ke bawah lagi nih. Masih muda sekali ya tanamannya. Oke, kita ke bawah lagi. Jadi harus hati-hati. Nah, sepertinya ada pemandangan yang menarik di depan sana. Kita akan menuju ke sana ya. Nah, di sini ada tanaman kakao yang masih muda juga ya, ternyata belum sepenuhnya besar, jadi umurnya tidak seragam kalau di bagian bawah sini. Tapi ini sudah ada yang berbuah. Nah, kita lanjut. Nah, ini nih pemandangan dari bawah, sangat indah bukan? Tadi kita ada di atas sana, tapi tidak sanggup lagi untuk naik lebih tinggi. Oke, di sini ada tanaman pepaya. Kalau di bagian sini untuk batu agak banyak ya, batuannya cukup banyak. Di sini batunya cukup besar-besar. Ini tanaman pepaya. Nah, di bagian sini sangat segar, bisa kedengaran tidak ya suaranya? Nah, ini airnya mengalir, sangat segar ya kelihatan. Nah, ini dari pegunungan, sangat bersih, sangat segar, dan sangat menenangkan ya.